Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, segala puja-puji hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita puja, kita puji, kita sembah, kita minta harap hanya Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha tinggi, hanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala masih dudukan kita di tempat yang mulia ini. Tempat yang mulia di permukaan bumi, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk sama-sama memikirkan, mengusahakan bagaimana agama ini wujud dalam diri kita, wujud dalam keluarga kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita, saudara kita, umat seluruh alam, bagaimana mau amal agama. Kita alhamdulillah dengan pertolongannya Allah masih dudukan kita di tempat yang mulia ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita dalam usaha yang mulia, yaitu usaha para nabi, para rasul, bagaimana memikirkan umatnya, bagaimana umatnya ini selamat, bagaimana umatnya ini bahagia, sukses, dipikirkan hadirin. Sampai Nabi kita terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman ambiyin, pemimpin para nabi, memikirkan bagaimana umatnya ini selamat, hadirin. Sampai di akhir hayatnya yang dia ucapkan adalah umat ini. Nah, bagaimana kita sebagai umatnya, hadir, sama-sama bagaimana ada pikir Nabi, hadir. Ada pikir Nabi, bagaimana menyelamatkan diri kita, keluarga kita, hadir, saudara kita ini, bagaimana selamat di dunia dan selamat di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salam sholawat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan pengorbanannya, perjuangannya, tetesan keringat, darahnya, maka kita dapat memeluk Islam, hadirin. Dan Islam tersebar ke seluruh alam. Ini karena dengan pengorbanannya. Dan salam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya yang setia, yang menghidupkan agama dan sunnahnya sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi fitrah, hadirin, yang namanya manusia pasti menginginkan kebahagiaan. Pasti menginginkan sukses, selamat. Nggak ada manusia yang ingin celaka. Nggak ada manusia yang ingin sengsara, hadirin. Pasti manusia ingin bahagia, ingin jaya, ingin sukses, hadirin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan, hadirin, telah meletakkan
Yang namanya kebahagiaan manusia ini hanya ada di dalam agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah ta'ala. Jadi agama ini gak berubah deh. Dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat ini hanya dalam agama. Tapi apabila manusia lari daripada agama, jauh daripada amal agama, maka manusia ini akan sengsara, akan celaka. Allah Subhanahu wa turunkan para nabi, para rasul hadirin. Ada yang mengatakan 124.000 nabi, 313 rasul Allah turunkan ke permukaan bumi untuk perkara agama. Untuk perkara agama. Agar manusia ini selamat. Agar manusia ini sukses, bahagia hanya dengan agama. Siapapun mereka, di mana tinggal, dengan siapa, keadaan bagaimanapun, bagaimana agama ini diamalkan. Sesibuk apapun kita, maka bagaimana agama kita bawa. Jadi agama ini bukan hanya di dalam majlis taklim, bukan hanya di dalam masjid-masjid, bukan. Tapi bagaimana agama ini wujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bermuamalah, dalam bermuasyarah, akhlak, ini ada agama. Ini maksud daripada agama diturunkan. Bagaimana agama diamalkan. Mengatur manusia agar hidupnya selamat, agar hidupnya tenang, bahagia di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Ini hadirin subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sudah tidak turun lagi hadirin. Walaupun kemaksiatan sudah di mana-mana, banjir maksiat, Nabi tidak akan turun lagi. Sudah ditutup. Tapi tanggung jawab sebagai umat Nabi hadirin, melanjutkan usaha Nabi hadirin, adalah tugas kita hadirin. Tugas kita sebagai pengikut Nabi. Yang mana di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini hadirin. Kita ini umat terbaik kan? Umat terbaik yang Allah keluarkan untuk apa? Untuk mengajak kebaikan. Untuk ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Di selain ibadah kita, sholat, zakat, puasa, haji, ada induknya ibadah, yaitu dakwah. Ini dakwah ini harus hidup, sampai hari kiamat. Harus itu. Dan tugas kita ada melanjutkan daripada usaha dakwah. Karena dakwah ini artinya mengajak, hadir. Mengajak. Siapa saja bisa mengajak, hadir. Yang tangannya tidak ada, cacat, kakinya tidak ada, bisa mengajak, hadir. Orang bisu juga bisa mengajak, hadir, dengan isyarat. Jadi siapa saja bisa, hadir. Ini dakwah, hadir. Keuntungan umat Nabi, hadir. Selain kita ibadah, hadir, ada induknya ibadah yaitu dakwah, hadir. Karena ada dakwah ini, maka Islam tersebar, hadir. Karena ada dakwah, ada syariat Islam, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, hadir. Ada amal-amal soleh. Ini karena ada asbab dakwah, hadir. Nah, ini kita sebagai umat Nabi, hadir. Umat yang terbaik. Apabila kita ada pikir Nabi, hadir. Ada usaha Nabi, yaitu bagaimana kita ini mengajak-ajak, mengajak-ajak dakwah.
Sebagaimana ada orang buta hadirin, dia mau nyebrang ke jalan hadirin, maka perlu diajak hadirin, diseberangkan hadirin. Ini hadirin. Nah begitu juga kita hadirin, kita yang tidak buta, tidak tuli hadirin, tapi bagaimana kita ada